Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, teman-teman. Kembali bergabung di kelas pemasaran lanjutan ya, bersama saya Mas Syaiful Afa. Di sini teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, bahasan kemarin tentang komunikasi. Kalau kemarin komunikasi terintegrasi, kita membahas keseluruhan bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan atau berkomunikasi dengan karyawan kita sendiri. Atau juga berkomunikasi dengan supplier atau distributor kita. Kali ini di chapter 22 kita akan membahas tentang komunikasi personal atau pribadi. Komunikasi pribadi ini secara umum lebih kepada bagaimana kita menjangkau orang-orang yang memang langsung berhubungan dengan produk kita. Jadi kita menjual langsung kepada mereka dan kita berhubungan dengan mereka. Di sini ada dua cara, ada tenaga penjualan atau sales atau apa ya, kalau kita kenalnya itu ya sales ya yang lebih familiar ya, sales atau tenaga. Kalau misalkan teman-teman lihat di biasanya jualan rokok kan ada mbak-mbak terus sama satu orang laki-laki yang buntuti di belakang. Nah, itu salah satu dari strategi penjualan pribadi. Terus juga ada yang biasanya teman-teman ditelepon dari telemarketing atau ditelepon dari apalah siapa itu yang kok bisa dapat datanya jenengan dari mana. Nah, itu juga salah satu apa namanya efek dari database marketing. Jadi nanti kita akan membahas tentang database marketing dan personal selling lewat direct selling. Di sini harusnya kita membahas tentang digital marketing dulu ya, komunikasi digital dulu di chapter 21 di buku Philip Kotler ini. Cuman di silabus dari Pak Danang di situ nggak disebutkan tentang digital marketing karena mungkin secara digital marketing ini dibahas di pertemuan sendiri gitu ya. Karena memang digital marketing untuk saat ini sudah bisa menjadi satu mata kuliah atau bahkan jadi satu jurusan sendiri. Di beberapa universitas sekarang sudah membuka yang namanya jurusan bisnis digital. Nah, bisnis digital ini juga saya rasa mata kuliah-mata kuliahnya ini mayoritas tentang marketing atau mayoritas tentang bagaimana menjalankan bisnis secara digital. Bisnis digital ini tidak hanya kita menjual barang-barang digital, tetapi memasarkan atau mengkomunikasi atau apapun tentang digital. Jadi komunikasi digital ini juga masuk ke dalamnya. Tapi di sini kita akan coba membahas tentang komunikasi personal dulu ya. Apa aja yang ada di dalam? Kita coba lihat. Apa yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan ini? Yang pertama, bagaimana perusahaan melakukan pemasaran langsung untuk keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif ini? Keunggulan kompetitif atau competitive advantage adalah ketika perusahaan mendapatkan satu momen atau satu hal yang dia ini bisa menjadi pembeda dengan perusahaan yang lain. Pembedanya dalam hal bentuk positif, dalam hal positif yang akhirnya apa? Itulah menjadi keunggulan kompetitif. Ada namanya keunggulan kompetitif atau competitive advantage, ada juga keunggulan komparatif. Tetapi kalau keunggulan kompetitif ini dia berada pada level yang sama. Jadi perusahaan dengan level yang sama ketika dia mempunyai pembeda pada level tertentu, nah dia mempunyai keunggulan kompetitif. Nah, misalkan contohnya pemasaran langsung yang bisa untuk keunggulan kompetitif itu apa? Nanti akan saya coba bahas di 2 slide terakhir itu tentang apa namanya? Tupperware. Di buku ini banyak dicontohkan tentang perusahaan-perusahaan di internasional. Salah satunya Tupperware. Nah, mungkin di Indonesia kalau yang paling familiar Tupperware. Nanti kita coba bahas. Yang kedua, apa pro dan kontra dari database marketing? Nah, ini pasti sudah sangat jamak teman-teman rasakan ya. Mungkin kalau teman-teman di sini belum pernah bekerja menjadi telemarketing, menjadi apa namanya? CDM atau Customer Data Relationship atau Customer Relationship Management CRM ya. CRM. Pokoknya di dunia call center lah pokoknya. Nah, aku dunia call center itu yang sudah sangat berkembang saat ini. Bahkan call center sendiri sekarang sudah menjadi satu skop pekerjaan yang apa ya, levelnya itu sudah tinggi. Kalau dulu ya mungkin kita bekerja itu menjadi
misalkan dokter gitu kan ya, menjadi dokter atau menjadi apa. Nah, sekarang ini ada satu lahan pekerjaan yang menjadi call center ini, yang ini sudah apa namanya, high class sekarang call center itu. Kalau dulu kan, dulu itu kerjaan kok call center, kerjaan kok apa namanya, nelpon-nelpon orang. Oh, sekarang kalau teman-teman tahu, call center itu sekarang itu sudah merambah ke level yang tidak hanya dia itu nagih utang tok, terus apa lagi ya, terus yang menteror orang itu tidak, tapi sekarang call center itu sangat dibutuhkan dalam beberapa hal. Nanti kita coba bahas. Selanjutnya, keputusan apa yang dihadapi perusahaan dalam merancang tenaga penjualan. Nah, ini nanti ada beberapa kriteria atau konsiderasi yang kira-kira perusahaan itu harus ngapain sih, harus melihat apanya ketika mau melakukan atau merancang tenaga penjualan. Terus yang keempat itu tantangan dalam mengelola tenaga penjualan, tantangan dan rintangannya. Yang kelima ini cara wiraniaga atau wirausaha meningkatkan keterampilan penjualan, bernegosiasi dan hubungan dengan pemasar mereka. Nanti kita akan coba bahas sedikit-sedikit. Mungkin di pertemuan kali ini, di video kali ini saya akan membahas cukup singkat, tidak terlalu lama. Karena apa? Sepertinya materi ini itu kita perlu banyak praktek. Nanti kita coba bahas. Next. Oke, quote pertama. Meski komunikasi massa dan digital memberikan banyak manfaat, ada saatnya komunikasi pribadi diperlukan untuk menjadi relevan dan menutup penjualan. Nah, komunikasi massa dan digital ini kita sudah bahas kemarin ya. Kalau digital mungkin belum, tapi saya singgung juga kemarin di komunikasi massa dan komunikasi terintegrasi ya. Dia memberikan banyak manfaat. Kalau misalkan komunikasi massa dan komunikasi digital itu lebih banyaknya itu mengenalkan atau lebih ke apa ya? Mengingatkan kembali. Kemarin kan kita juga sudah ngobrol tentang bagaimana kita membuat iklan lewat komunikasi, lewat media-media digital, lewat media baliho dan apa itu kan komunikasi massa dan komunikasi digital itu mereka lebih banyak untuk mengingatkan atau merecall ulang. Misalkan orang belum tahu tentang produk baru, kemarin kita coba bahas tentang apa ya, pariwisata ya. Pariwisata itu mungkin orang sudah tahu nih, di sini ada pariwisata, tapi ketika pas liburan mau wisata kemana lupa. Lupa gitu karena itu mengingatkan kembali. Nah, tapi kalau untuk produk-produk consumer produk atau produk-produk konsumen kayak misalkan alat elektronik atau makanan atau apapun yang dia itu langsung bersinggungan dengan orang yang dipakai gitu, itu actionnya dari komunikasi massa dan komunikasi digital itu mereka tidak sampai kepada level orang untuk membeli. Tapi ketika menggunakan komunikasi pribadi, komunikasi personal, ini efeknya orang langsung banyak membeli dan meningkatkan penjualan. Tetapi biaya yang digunakan untuk personal marketing, komunikasi personal ini sangat tinggi. Kayak gitu. Ada kriteria produk-produk tertentu yang dia itu memang sangat powerful ketika menggunakan penjualan pribadi ini. Tetapi di beberapa kriteria juga sangat kurang. Nah, di sini komunikasi personal ini lebih kepada untuk menutup penjualan dan memberikan orang itu rasa memiliki seperti itu. Jadi kalau dia itu misalkan sudah membeli sesuatu menjadi bagiannya. Misalkan contohnya saya sudah punya Tupperware. Nah, jadi saya merasa menjadi seorang Tupperware mania. Nah, seperti itu adalah efek dari komunikasi pribadi atau tenaga penjualan langsung. Selanjutnya itu membuat komunikasi menjadi personal serta ucapan dan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat untuk orang yang tepat dan pada waktu yang tepat sangatlah penting bagi efektivitas pemasaran. Kalau komunikasi massa dan komunikasi digital, kita tidak bisa mengelola atau men-setting tiga hal ini secara tepat. Jadi ucapan dan tindakan kepada orang dan waktu yang tepat itu sangat susah. Tetapi ketika kita menggunakan personal communication, personal selling atau komunikasi personal atau marketing personal, kita bisa mengkondisikan sesuatu. Tetapi itu juga
tetap harus, pemasarnya atau penjual langsungnya itu mempunyai skill. Itulah tadi kenapa di awal kita sebutkan kalau yang namanya, si tenaga penjualan langsung ini juga harus mempunyai skill. Tetap ya kayak gitu. Efektif itu kan berarti, ketika kita action satu, ya hasilnya satu. Ketika kita action 5, hasilnya 5. Tidak efektif itu ketika kita actionnya 5, hasilnya cuma satu, itu kan berarti tidak efektif kan ya. Kita mukul 5 kali, tapi yang kena sekali ya, tidak efektif. Kita mukul 2 kali, kena 2 kali, udah sangat efektif gitu. Selanjutnya, nah di sini kita lebih dijelaskan bagaimana perusahaan mempersonalisasi komunikasi pemasaran untuk mendapatkan lebih banyak dampak efeknya tadi, efek penjualannya meningkat dan bla bla bla. Dimulai dengan mengevaluasi pemasaran langsung dan database, kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan penjualan pribadi dan tenaga penjualan. Nah, mungkin di sini akan lebih banyak tentang dua bahasan utama, yaitu database marketing dan juga penjualan pribadi. Next. Nah, direct marketing atau pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang atau layanan kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Kalau direct marketing itu kita dari awal sampai akhir kita ngambil contoh mungkin bisa Tupperware ya. Karena di Indonesia yang sukses menggunakan metode ini salah satunya Tupperware. Beberapa yang lain banyak, kayak misalkan kecantikan, sekarang yang paling banyak kecantikan yang mulai merambah itu. Asderma atau apalagi itu yang saya sering lihat tuh. MS Glow atau apa itu juga semuanya direct marketing. Tetapi yang sudah lama dan emang masif di semua tempat itu Tupperware, dan itu sudah menjadi kayak melekat kepada ibu-ibu atau anak-anak. Kalau ngilang ke Tupperware wis ora oleh mlebu omah. Nah, itu kan sampai keluar ciri itu berarti sangat successful-nya dia penjualan direct marketing itu. Tanpa menggunakan perantara pemasaran. Perantara pemasaran itu seperti apa sih? Kadang-kadang kita merasa kalau pemasaran itu ya iklan. Pemasaran itu bukan iklan saja, tetapi pemasaran itu dari A sampai Z, dari barang kita keluar dari pabrik sampai akhir, bahkan sampai sebelum ada barangnya dirancang, itu adalah pemasaran. Nah, perantara pemasaran ini contohnya ya kayak supplier, distributor, dan yang lain-lain, plus iklan, plus teman-teman pernah lihat nggak iklan Tupperware di TV? Jarang kan? Teman-teman pernah lihat iklan Tupperware di digital? Beberapa kali. Tapi kalau di baliho, nah, tapi di Tupperware ini lebih kepada personal orang sendiri-sendiri, dan dia punya, kalau mungkin ini ya yang dari saya amati gitu ya. Walaupun mungkin banyak juga barang-barang yang lain yang lebih berkualitas, itu pasti banyak juga. Atau mungkin kualitasnya nggak beda jauh, itu banyak. Cuman dia karena punya strategi tersendiri yang akhirnya bisa sampai se-powerful sekarang. Manfaatnya saluran langsung untuk apa sih? Nah, demasifikasi pasar, masif. Jadi kayak dulu itu, mungkin enggak ya, mungkin awal-awal ini. Masif itu kan orang beli, terus ketika teman-temannya beli itu dia harus beli kayak gitu. Mungkin secara gampangannya seperti itu. Jadi beli gitu lah, masif gitu ya kan gampangannya. Nah, seperti itu secara singkatnya seperti itu. Ya, dia itu menghasilkan jumlah ceruk pasar yang terus meningkat. Ceruk pasar itu apa sih? Kayak kesempatan pasar baru yang bisa kita ambil. Contohnya misalkan, oh ini kesempatan pekerja, ini ibu-ibu usia sekian, ini ibu-ibu yang mempunyai minat A, ibu-ibu mempunyai minat B. Nah, karena itu, nah kita tuh sekarang ini tuh bisa mempunyai banyak ini karena informasi-informasi digital itu sangat berkembang. Ini juga salah satu pengaruh dari digital. Ceruk pasar yang terus meningkat. Nah, ini memperdalam hubungan dengan calon pelanggan. Contohnya kan apa? Contohnya seperti apa sih? Ya, kita bisa langsung kalau misalkan kita ada masalah gitu ya, lewat sosial media Twitter gitu. Lewat media Twitter, misalkan kita ada masalah dengan PLN, kita bisa langsung mention @PLN. Misalkan kita ada punya masalah dengan
banjir, kita nyebut banjir gitu di Twitter itu udah bot banjirnya itu udah keluar gitu. Jadi itu juga salah satu strategi komunikasi personal atau direct marketingnya mereka. Indosat itu juga ada Indosat Care itu langsung dibalas 24 jam. Nah, itu juga telemarketing tapi menggunakan apa nih dibilangnya itu ya, email atau teks atau apa itu mungkin beda saya kurang tahu, tapi itu sama telemarketing gitu. Dan langsung. Walaupun langsung itu nggak harus tatap muka gitu ya, tapi kita berhubungan langsung dengan representasi dari sebuah perusahaan, itu direct marketing. Nah, masuk ke yang kedua ini pesan langsung. Nah, surat langsung atau direct mail atau kalau dulu di buku ini itu masih menggunakan istilah direct mail karena menggunakan karena dia di daerah Eropa gitu ya, di Eropa, di Amerika itu direct mail itu masih sangat masif. Tapi kalau di sini pesannya lewat WA atau WA ya yang lebih masif ya atau SMS gitu yang paling banyak. Kalau email itu ya ada sebagian orang yang ketika ada email langsung dicek itu ada, tapi ada sebagian orang yang mungkin nggak terlalu update dengan email. Nah, surat langsung ini media yang populer karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran, dapat dipersonalisasi, fleksibel, dan memungkinkan pengujian awal dan pengukuran respon. Kita mengirimkan pesan lewat WA, kalau orang responnya seperti apa itu kan kita tahu. Kita bisa masif gitu kan. Kayak sekarang sudah banyak teman-teman membeli apa, cuma nanya aja, nanya ke bagian apa gitu, nomornya teman-teman pasti disimpan. Misalkan kita nanya ke salah satu gerai batik atau salah satu kalau di sini apa misalkan rumah sakit gitu ya atau klinik gitu ya klinik swasta gitu kan kita nyimpen nomornya dulu kan mestinya itu kalau kita mau nanya mas untuk layanan ini nih bisa digunakan nggak seperti itu mereka terus nyimpan nomor kita lalu setelah itu apa nomor kita itu kalau kita nyimpen kita bisa nyimpen sebanyak-banyaknya ini salah satu juga jadi strateginya pemasaran langsung kita bisa nyimpen nomornya sebanyak mungkin ketika kita update status gitu atau misalkan kita punya promo baru kita bisa splash tuh image apa namanya splash pesan nah gitu kan. Nah kalau dulu itu menggunakan email atau kalau di daerah Eropa Amerika itu menggunakan email itu masih bagus kalau mungkin sekarang yang paling efektif itu menggunakan pesan WhatsApp itu WA gitu ya. Ya karena apa kita bisa mempersonalisasikan dan kayak kita membangun hubungannya lebih dekat kayak gitu. Kita update status, mereka melihat, terus mereka update status, kita lihat, kita komen kayak gitu kan. Itu apalagi kalau yang adminnya slow banget gitu kan pasti ada tuh yang nanti perusahaan-perusahaan komen-komen status kita memberikan memberikan selamat ulang tahun atau apa gitu. Itu juga salah satu strategi direct marketing. Ucapan ulang tahun itu adalah eh, apa namanya? Sesuatu yang sangat powerful untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Simple, selamat ulang tahun ya Pak gitu. Misalkan matahari. Yang sering itu kan matahari ya kita dapat kita punya member gitu kan ya. Dulu itu saya pernah di Jogja punya member matahari gitu kan, yang bikin member walaupun belinya cuma setahun sekali, bikin member pas ulang tahun dikasih ucapan ulang tahun itu kan rasanya wah sesuk aku tuku meneh lah. Dia lebih perhatian banget daripada siapa ya orang sekitarku aja kayaknya nggak ada yang ngucapin gitu kecuali mungkin pacarnya atau apa gitu matahari ngucapin itu kan kayak dihargai banget itulah direct marketing orang merasa terhubung connect dia datang ulang seperti itu walaupun ya kondisi pandemi mungkin matahari lebih agak down gitu itu beda lagi selanjutnya katalog marketing. Nah dalam pemasaran katalog perusahaan dapat mengirim katalog barang katalognya nih ya berisi dagangan baris lengkap, terus katalog konsumen khusus dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak tetapi juga dalam bentuk DVD atau online. Katalog ini berisi tentang portofolio apa aja sih produk kita, apa aja sih layanan yang kita berikan, terus manfaatnya, kekurangannya, cara pemesanannya, penggunaannya seperti apa. Nah, kalau dulu itu biasanya pengiriman katalog ini by order. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu dia ngirim kalau kita pesan gitu ya di katalog karena dia biayanya mahal untuk cetak. Tapi sekarang ini penjualan menggunakan katalog ini sangat masif tetapi di Indonesia masih kurang. Misalkan nih kita pengen beli ponsel gitu ya, ponsel apa gitu. Terus kita harus datang bentuknya apa namanya?
kertas gitu kita milih gitu, itu ya salah satu katalog. Tapi kita katalog online-nya kita nyari sendiri kalau sekarang. Katalog online-nya di mana? Di Shopee kita nyari, misalkan pengen barang apa gitu, cari Shopee harganya, Tokopedia, Lazada, dan lain harganya. Nanti kita coba nyari lagi yang lain. Tapi belum ada, jarang ya, masih jarang kalau di Indonesia itu, yang satu perusahaan itu benar-benar memberikan katalog, kalau ada orang nyari, dikasihlah katalog itu. Itu masih agak jarang. Atau mungkin hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu, produk-produk tertentu saja. Saya masih jarang menemukan itu, eee, katalog layanannya, karena mungkin layanan selalu berubah. Nah, harusnya katalog ini juga bisa menjadi informasi pertama loh bagi, apa namanya, konsumen. Kayak kalau kita nyimpen katalog, terus kita print, kita apa gitu, nanti ketika kita butuh layanan yang lain, misalkan di rumah sakit, saya, klinik ya, di klinik, saya, medical check up harganya sekian sekian sekian, udah jelas gitu ya. Pelanggan itu kalau dengan harga yang jelas, dengan layanan yang jelas, dia itu akan lebih merasa pasti daripada yang awang-awangan. Kalau misalkan kita di perusahaan atau di poliklinik, wah nanti saya dapatnya berapa ya? Atau kita membeli barang sesuatu, wah ini harganya berapa ya? Itu akan lebih was-was. Tapi kalau kita sudah tahu dengan jelas harganya dan kualitas dan kuantitasnya, walaupun itu bagi sebagian orang terasa mahal, tapi sebagian orang yang lain itu akan terasa, wah ini cukup affordable nih buat saya nih, masih terjangkau nih buat saya nih, kayak gitu. Jadi harusnya kita sudah tahu dari awal sasaran kita itu seperti apa, kita tampilkan dengan jelas, berani kayak gitu itu. Itu harusnya ini menjadi tantangan karena katalog marketing itu juga sangat banyak keuntungannya. Contohnya misalkan di Jogja. Di Jogja itu banyak terkenal kalau kita mau beli makanan itu kan beli nasi, beli apa kayak gitu di warung-warung yang tempat dekat Malioboro wisata itu kan nggak ada harganya. Terus kita harus nanya dulu, terus banyak isu muncul, wah di sana itu harganya ditinggikan. Tapi kalau kita tampilkan secara jelas harganya makanan ini jelas, itu kan salah satu bentuk katalog ya itu ya. Orang itu akan pasti lebih milih ke sana karena apa? Itu jelas walaupun itu mahal dibanding dengan yang lain. Nah, gitu. Tapi jelas dia udah nggak ada rasa was-was. Itulah. Nah, itulah fungsinya salah satu dari katalog marketing. Nah, ini telemarketing adalah penggunaan telepon dan call center untuk menarik prospek, menjual ke pelanggan yang sudah ada dan mempromosikan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Nah, telemarketing itu mungkin kalau sekarang ini menggunakan telepon dan call center saja ya. Atau mungkin kalau yang menggunakan email itu beda sendiri itu mungkin penyebutan namanya, tapi saya tahunya itu kalau di prakteknya di sini itu telemarketing itu juga menggunakan email juga. Atau mungkin hanya medianya saja yang berbeda. Telemarketing berkembang sangat pesat. Hampir semua perusahaan-perusahaan nasional sekarang mempunyai divisi telemarketing ini. Yang paling banyak memang kayak perusahaan-perusahaan digital ya, kayak call center yang benar-benar dia itu real time butuh seseorang yang bisa ditelepon ketika ada masalah. Contohnya Gojek, Grab, terus telepon seluler, atau apapun yang kita gunakan sehari-hari. Tapi kalau kulkas, terus mesin cuci itu jarang ya, kayak gitu-gitu jarang. Atau misalkan permen atau apa itu jarang. Mungkin dia masih lebih sedikit. Tapi kayak tadi seluler, nomor nomor telepon seluler atau Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee itu udah pasti sangat banyak mereka menggunakan ini. Telemarketing itu tidak hanya kita menjual dengan menggunakan telepon atau apa namanya direct mail itu enggak. Tapi ketika ada keluhan orang itu juga salah satu menjadi marketing kan enggak hanya kita menjual ya, tapi kita mentreatment orang, kita apa namanya menyelesaikan masalah orang itu juga salah satu bagian dari marketing. Tele kan jauh, berarti marketing dengan jarak jauh kayak gitu. Nah, ini juga menjadi apa namanya? Kalau teman-teman fokus kepada dunia kerja atau fokus kepada misalkan mau jadi karyawan dulu lah karena belum punya modal atau misalkan mau langsung ke wirausaha sudah punya modal. Nah, telemarketing ini juga satu bagian yang penting. Skill berkomunikasi itu sangat susah. Apa namanya? Ketika teman-teman sudah pernah menjadi call center atau telemarketer, di sana itu pasti dibekali bagaimana berkomunikasi dengan orang dan itu adalah salah satu kemampuan yang mungkin jarang dan sangat baik untuk Anda miliki, untuk Anda pelajari. Kenapa?
Yang tidak bisa tergantikan oleh mesin salah satunya adalah berkomunikasi dengan orang. Oke, teman-teman bisa diganti dengan bot ketika chatting dibales karo bot. Tapi sopo sing gelem ngobrol karo mesin kan nggak ada. Ketika kita ingin menyampaikan keluhan atau apa kok dibalesi karo mesin dan itu kayak kurang apa namanya? Tetap aja namanya manusia itu pengen ngobrolnya sama manusia bukan sama mesin. Nah itu ketika kita mempunyai skill untuk itu, ini saya teman-teman walau mau teman-teman kerja, mau teman-teman usaha, mau teman-teman ngapain lah, punya skill ini pasti ke depan jalannya akan lancar. Separuh jadi gini, ada orang yang ngomong orang cakep atau ganteng atau cantik itu separuh masalah hidupnya selesai. Menurut saya kurang. Mungkin mereka hanya 1/8 atau 1/10 saja masalahnya selesai. Mereka ganteng, cantik, tapi kalau nggak bisa komunikasi yang bagus tetap hilang ganteng karo cantiknya. Gitu. Next. Media lain untuk direct marketing. Pemasar langsung menggunakan semua media utama. Beberapa perusahaan menyiapkan infomersial 30-30 menit untuk menggabungkan kekuatan penjualan iklan televisi dengan daya tarik informasi dan hiburan. Banyak media yang lain untuk melakukan direct marketing. Kayak tadi saya coba nyebutkan lewat email, lewat media sosial, atau lewat telepon, pesan, dan yang lain-lain. Nah, salah satu contohnya ketika teman-teman melihat televisi, terus ada apa ya yang sering kita lihat itu? Itu loh yang kalau televisi saluran channel-channel yang nggak jelas itu kan ada dia iklan sampai 30 menit, setengah jam, 60 menit. Yang dia itu hanya emang untuk jualan televisinya. Apa tuh happy call atau apa kayak gitu. Itu kan juga salah satu komunikasi yang mereka itu menjual barangnya langsung dan bisa langsung ditanggapi oleh si perusahaannya. Teman-teman bisa menelpon langsung di situ terus, oh nanti kalau telepon saat ini harganya 30%. Nah, itu juga orang jadi kayak merasa, wah ini saya harus beli saat ini kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang anak muda sekarang udah nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau orang-orang tua zaman dulu itu banyak yang masih apa namanya terpengaruh dengan hal ini. Juga sama kayak Shopee atau di Tokopedia gitu yang flash sale atau apa. Itu adalah salah satu teknik. Jadi direct marketing itu bukan hanya yang harus kita datang ketemu langsung langsung itu direct itu enggak. Tapi kayak flash sale itu kan cuma ada waktu berapa menit berapa hari itu kan. Itu juga salah satu teknik atau strategi mereka dalam menjangkau pelanggan secara langsung. Karena apa? Ketika kita melewatkan hal itu, kita juga akan kelewatan dengan apa yang dia berikan kepada kita. Gitu. Mungkin itulah masih banyak banget strategi atau teknik-teknik untuk direct marketing ini. Teman-teman bisa pelajari lebih banyak dengan mengamati, membaca buku atau berpikir sendiri gitu ya. Dari awal saya sudah cerita kalau marketing ini ilmu yang dinamis, dia tidak saklek 1+1 sama dengan 2. Terus yang di teori itu semuanya benar itu tidak, tetapi ini adalah pondasi awal yang diteliti atau yang sudah pernah ada sebelumnya dan kemungkinan untuk hal-hal baru keluar atau ada itu sangat banyak apalagi dengan era digital saat ini. Jadi teman-teman belajar marketing ini hanya untuk pondasi saja, membuka wawasan baru seperti itu. Jangan hanya terpaku dengan teori-teori ini dan ini pasti sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya next. Customer database dan database marketing. Untuk melakukan pemasaran langsung, pemasar harus mengenal pelanggannya. Dan untuk melakukan itu, mereka harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database untuk melakukan pemasaran database. Nah, di sini nih, database itu sangat penting. Kalau teman-teman mengamati, kalau teman-teman tahu, salah satu efek yang paling besar di Indonesia dengan menggunakan customer database dan database marketing adalah terpilihnya Presiden Jokowi 2 kali. Itu adalah adaptasi dari strategi dari Obama juga. Obama juga 2 kali itu dia menggunakan database. Lebih detailnya bagaimana? Coba teman-teman pelajari, baca lagi. Bagaimana strategi 2 orang pemimpin, yang satu di Indonesia, satu di Amerika ini, mereka bisa memenangkan orang dengan database.
Mereka dapatnya dari mana? Banyak sekali caranya. Teknik-tekniknya banyak sekali. Nggak hanya satu dua kali gitu. Komunikasinya pun mereka personal communication-nya pun nggak hanya sekedar pilihlah saya gitu enggak, tapi mereka punya strategi-strategi. Saya kasih contoh satu. Eh, Kalau untuk Obama, mereka itu di tahun 2000 berapa ya, tahun 2008 apa ya yang pertama itu dia itu. Nah, di tahun selanjutnya yang pemilihan kedua itu dia itu pemilih mudanya itu naik sangat pesat karena apa? Menggunakan strategi Facebook. Orang itu kayak mengajak. Jadi kayak kita itu bisa mengajak teman kita melalui Facebook untuk memilih si Obama ini dengan apa namanya? Kayak campaign-campaign tertentu di sana. Dan database orang-orang usia, database orang-orang apa namanya? Orang-orang yang emang condong atau mungkin masih apa kalau dibilang itu istilahnya kalau dalam politik itu apa ya? Pemilih yang masih nggak tahu mau kemana itu loh. Nah kayak gitu. Itu apa namanya ya? Swing swing voter ya, swing voter. Ya swing voter. Ya swing voter ini kan yang memang jadi eh, tantangan calon-calon pemimpin, calon-calon presiden karena mereka masih sangat mudah untuk dibujuk dan masih sangat mudah untuk diambil hatinya kayak gitu swing voter ini. Nah, si swing voter ini dia dicari tuh database-nya seberapa orangnya, banyaknya, minatnya seperti apa, lalu dikasihlah dengan strategi. Misalkan dia kayak contohnya nih, yang saya tahu ya Jokowi. Jokowi itu menyasar anak-anak muda yang akhirnya pada tahun 2000 terakhir ini 2019 itu dia menggunakan cara-cara anak muda. Apa sih yang disukai anak muda? Apa sih caranya? Dia tuh cari data detailnya, database-nya lewat media sosial atau apa gitu karena dia melek dan dia punya tim. Akhirnya apa? Pemilih mudanya meningkat sangat tajam. Jadi marketing itu nggak hanya soal bisnis kita menjual barang itu enggak, kita menjual diri juga kayak presiden itu juga menjual diri kan dia, menjual image-nya dia atau apa itu juga dengan database ini. Database itu sangat penting. Makanya ada basis data, ada data kalau yang kita kenal itu big data gitu. Big data itu apa nggak tahu, nggak jelas ya big data, punya big data itu. Data itu sangat penting. Tapi Indonesia emang sangat kurang kalau untuk soal pendataan. Wajar lah, tapi kalau kita bisa mendapatkan data yang sangat bagus itu pasti kita kalau pengen sesuatu itu pasti bisa menang. Intinya kayak gitu. Nomor satu data atau informasi. Selanjutnya itu sebuah database pelanggan adalah kumpulan data terorganisir berisi informasi komprehensif tentang pelanggan individu atau prospek yang terkini. Nah, dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk perolehan prospek, kualifikasi prospek, penjualan produk atau layanan atau pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Nah, di database pelanggan ini tidak hanya berisi tentang siapa dia, tinggal di mana itu enggak, tapi preferensi dia ketika ngapain, misalkan dia mau tidur itu jam berapa, terus makannya apa, terus yang didengerin lagu apa, itu ketika itu database pelanggan. Terus dia misalkan si A ini ketika datang atau peralatan elektroniknya tuh yang digunakan tuh merek apa, ketika ke istirahat misalkan kerja gitu ya, ke tempat kerja gitu dia menggunakan apa, istirahatnya membeli apa, kemana gitu, itu termasuk database pelanggan. Nah kalau kita tahu seperti ini, misalkan kita tahu database pelanggan di Jakarta atau di Pekalongan ya, di kota Pekalongan, kita bisa menentukan tuh, oh saya pengen jualan ini aja lah, saya pengen eh, ini yang paling powerful yang masih banyak orang, ini yang paling banyak orang suka tapi masih jarang ditemui, nah kayak gitu. Itu adalah sebuah database pelanggan. Pemasaran database adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan dan database lain kayak produk, pemasok, dan reseller untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Nah, kalau tadi itu database bisa kita gunakan. Nah, sekarang benar-benar kita fokus untuk menggunakan database ini untuk pemasaran. Eksploitasi data sih, kita bisa mendapatkan kayak misalkan dari eh, apa ya, rumah sakit atau telepon seluler semua kita udah ada NIK-nya, kita harus daftar pakai NIK. Kita ke rumah sakit, kita juga sudah datanya. Banyak sekali. Nah, telepon itu juga
apa namanya, menyimpan data kita, karena itu juga bisa jadi kayak salah satu cara mereka kalau kita datang ke sana bagaimana dia menjaga hubungan dengan kita. Nah, kayak gitu itu salah satu pemasaran database database marketing. Nah, pentingnya apa? Pentingnya saluran ini tuh ya, database bisnis yang khas berisi data pembelian masa lalu, pelanggan, volume, harga dan keuntungan masa lalu. Nah, juga ada biografi pembeli, satu kata pembelian dan yang lain-lain. Nah, di database ini ketika teman-teman melakukan apapun, ketika kita misalkan di Shopee atau apa itu kita terekam, dijual belikan dengan yang lain. Misalkan kayak ini Tokopedia dan bukan Tokopedia, itu Tokopedia ya dan Gojek. Goto ini. Gojek dan Tokopedia ini. Ketika mereka saling bertukar data, ini bisa sangat powerful. Misalkan Gojek, orang itu kalau di Jakarta itu banyak pergi kemana sih gitu. Tokopedia nyediain itu bisa. Tokopedia misalkan di Tokopedia di Jakarta itu banyak orang beli apa sih, terus pengennya kemana, di Tokopedia kan juga ada apa namanya, jual tiket kan. Nah, itu bisa dijual belikan kepada Gojeknya. Gojek, oh berarti di Bali itu kayak gini, oh di Bali nanti tak serang lah yang sini yang paling banyak itu daripada yang paling banyak. Misalkan Gojek ya paling banyak di Bali nih, kemungkinan saya gencar-gencarnya marketingnya di Bali nih, di Bali pakainya apa. Nah kayak gitu itu kan informasi dari dua perusahaan digital besar ini bisa jadi kayak, nah kalau nanti Goto udah IPO belum ya Goto itu ya, kalau teman-temannya suka apa namanya bermain saham atau investasi itu, ini udah jadi sangat sangat bagus ini ke depannya. Salah satunya dengan dilihat dari hal ini kayak gitu ya, database bisnis. Yang kedua, gudang data dan penambangan data. Nah, di sini dari data-data itu dikumpulkan oleh pusat kontak perusahaan, diatur ke dalam gudang data tempat pemasar dapat menangkap dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan tanggapan pelanggan. Ini seperti yang saya ceritakan tadi. Data itu tidak hanya sekedar lewat gitu saja, tapi mereka disimpan lalu nanti akan direcall kembali dengan berbagai bahasa pemrograman basis data itu, analisis data itu. Nah, nanti akan digunakan untuk menjadi keputusan perusahaan. Keputusannya seperti apa ya bergantung dengan datanya seperti apa, gambaran datanya seperti apa. Itu. Ya, pintar-pintarnya kita membaca data, mengolah data, nah itu udah jadi satu keilmuan sendiri, keahlian sendiri. Nah, turunannya dari database marketing, downline-nya ini adalah pemasaran database paling sering digunakan oleh pemasar bisnis dan penyedia layanan. Nah, ini contohnya hotel, bank, maskapai penerbangan, asuransi, kartu kredit, dan perusahaan telekomunikasi. Dari beberapa contoh ini, semuanya pasti memiliki biografi kita, memiliki nama kita, kayak database kita ngapain, apalagi yang kayak kartu kredit itu kita beli apa, kita kemana, komunikasi, maskapai penerbangan, bank, hotel itu kan semuanya kayak mereka merekord apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kalau mereka semua saling terkait, misalkan bank bank punya relasi dengan hotel dan penerbangan dan juga kartu kredit. Di banknya kan ada kartu kreditnya tuh. Misalkan punya bank, punya hotel, punya penerbangan. Wah, ini udah jadi surganya si perusahaan ini untuk mengkolek data untuk apa namanya? Ya, melakukan pengembangan terhadap bisnisnya dia itu akan sangat mudah. Karena apalagi yang dicari, karena semuanya sudah ada. Oh, mau nyari data pelanggan, misalkan tahun baru itu yang paling banyak kemana, atau tahun ini yang kebutuhannya paling banyak untuk apa, kasih diskon, kasih rute baru atau pelayanan baru gitu. Kalau tadi tentang database marketing komunikasi, dari kesemuanya tadi itu efeknya itu apa? Efeknya itu orang itu akan datang dan mempunyai hubungan personal dengan perusahaan kita. Ketika sudah ada itu, ketika sudah tertanam dalam jiwa mereka, tenaga penjualan ini akan langsung datang mengeksekusi dari keinginan mereka apa yang tadi kita lakukan.
Tenaga penjualan ini tidak hanya, yang, kita beli terus dia ngasih ke kita itu enggak, tapi ini tenaga penjualan yang benar-benar langsung mengeksekusi, proses penjualan atau proses perpindahan barang dan pembayaran dari konsumen ke kita. Apa langkah-langkahnya? Jadi sebelum kita eksekusi tenaga penjualannya, kita harus merancang dulu nih. Pertama merencanakan desain tenaga penjualan. Merencanakan desainnya itu seperti apa? Tenaga penjualan seperti apa sih yang akan kita gunakan? Apakah kayak Tupperware yang dia itu jadi kayak Tupperware itu gini ya. Eee, oke kita coba, baca dulu. Jadi yang pertama itu merencanakan desain tenaga penjualan, yang kedua itu tujuan dari tenaga penjualan, terus strategi tenaga penjualan, struktur tenaga penjualan, ukuran atau size tenaga penjualan, yang kelima kompensasi tenaga penjualan. Kita ambil satu contoh kasus tentang Tupperware. Dia itu merencanakan desain tenaga penjualannya itu, dengan cara orang ada manajernya regional. Jadi kayak kebetulan ini ya, kebetulan ini saya agak sedikit paham karena tante saya di Pati itu, dia sudah jadi orang kedua di kabupaten. Jadi kayak di sana itu di Pati itu berarti di bawahnya Kudus ya. Kudus itu apa namanya ya, branch manager atau apa gitu. Nah, di bawahnya itu ada GM. Nah, tante saya ini sudah menuju ke level GM itu. Kayak gitu. Kayaknya seperti itu. Apa udah level 1 di kabupaten apa gimana gitu kayaknya dia tuh. Atau mungkin di bawahnya yang dari Kudus pas itu punya dia kalau apa-apa tuh dapat ke Hong Kong ke apa kayak gitu dia hanya jualan Tupperware. Nah, jadi desain dari tenaga penjualannya itu seperti apa? Apakah datang langsung ke orang-orang door to door kayak zaman dulu atau kayak misalkan rokok, pabrik rokok itu ya random gitu aja. Atau kayak yang Tupperware ini terstruktur dia ada apa namanya? Levelnya, nanti ada kompensasinya, menjualnya seperti apa. Kan itu kalau ada member nggak member itu dapatnya beda kayak gitu kan ya. Itu dia di awal itu. Jadi desain tenaga penjualannya itu seperti apa. Setelah itu tujuan dari tenaga penjualan. Direct si penjualnya ini mereka ngapain sih? Jual kan. Tapi setelah menjual ini mereka tidak hanya menjual, tapi juga ada kayak ini tadi value yang dimasukkan itu apa sampai yang saya nggak tahu caranya seperti apa ya, saya kurang bisa membedah karena ini mungkin juga rahasia perusahaan ya. Sampai orang-orang merasa, wah kalau Tupperware-nya hilang, misalkan ibu saya punya Tupperware, saya menggunakan Tupperware itu tak bawa ke sekolah, Tupperware-nya hilang, saya dimarahin. Ya itu kan udah terkenal seperti itu kan, berarti kan betapa berharganya Tupperware seperti itu. Nah, salah satu tujuan dari tenaga penjualan ini juga menciptakan hal itu. Mungkin di sana ketika kita membeli Tupperware itu ada prestis, di samping dari harga dan kualitas ya. Tapi pasti ada gitu aja. Beberapa produk lain kayak apa itu Lion Star atau apa itu juga bagus loh. Banyak sekali yang lain mungkin yang lebih bagus, tapi kenapa Tupperware tok yang keluar? Atau mungkin banyak orang yang lain yang lebih cenderung dengan merek-merek yang lain karena emang lebih bagus kualitasnya. Tetapi tidak dipungkiri di Indonesia yang nomor satu untuk barang-barang seperti ini masih Tupperware. Nah, strategi tenaga penjualan seperti apa? Nah, mereka ada datang tuh meeting, mereka ada arisan, mereka ada kayak apa namanya? Kalau member belinya sekian, kalau ada gratisnya dan bla 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 itu tenaga penjualannya itu juga aktif banget mereka itu. Member nanti tak bayar kayak gini gini gini. Wah, itu udah out of dari kayak kita benar-benar diajari dari atas levelnya sampai dari internasional itu ya. Tupperware itu kan internasional produk ya. Dari luar negeri itu udah diajari kayaknya seperti ini dan sampai ke bawah level ke bawah itu dilaksanakan. Nah gitu. Nah itu dari bagaimana strateginya mereka menjual itu tadi ya dari kayak penjualan langsung disasar itu ibu-ibu emang yang disasar itu udah ibu-ibu di sekolahan ketika yang saya tahu ya dari tante saya ini ketika dia itu ibu-ibu itu datang ke sekolahan TK kayak gitu ya itu udah apa namanya hmm, kayak di prospek kalau zaman dulu tuh dibilang di prospek ya kita dikenalkan langsung kayak gitu dengan barang tersebut. Selanjutnya struktur tenaga penjualan. Nah tadi yang saya ceritakan dia itu ada kayak pemimpinnya, nanti ada pemimpin regionalnya, dan nanti yang kalau udah levelnya sekian udah bonusnya sekian kayak gitu udah
menggunakan, struktur itu. Ada struktur, bisa jadi pembelinya atau apa namanya, distributornya atau, eee, tetap modelnya hampir mirip kayak penjualan-penjualan lain yang tidak langsung, tetapi di sini mereka lebih ke personal. Jadi pemimpinnya ya dia sendiri, penjualnya ya dia sendiri. Kalau dulu kan mungkin distributor ya distributor, kalau misalkan, eee, kayak contohnya produk-produk yang memang sudah masif kayak Unilever ya gitu ya, distributor sendiri, nanti yang jual langsung ke toko-toko karena memang dia produk consumer good yang tidak terlalu spesial. Tapi kalau untuk penjualan dia kayak misalkan jual rinso kayak gitu menggunakan tenaga penjualan yang pribadi, ya nggak begitu cocok karena apa ya, semua orang memakai, semua orang bisa menemui itu produknya ada di mana-mana. Tapi kalau Tupperware itu beda. Nah, kayak mirip-mirip seperti itu. Ukuran tenaga penjualan, nah size-nya ini mau seberapa banyak sih orang yang jual mau se-desa itu ada yang 5 orang yang jual atau 10 orang yang jual itu cocok nggak? Nah, kayak gitu tuh mereka itu sudah mempertimbangkan ini. Nah, ada kayak ADART-nya itu. Kayak tadi kan satu regional, misalkan Kudus itu membawahi Pahdi, Demak, dan Purwodadi misalkan. Nah, itu ya udah. Nah, Kudus nanti orang-orang di sekitar sini itu mereka ambilnya ke Kudus kayak gitu, tidak terlalu banyak. Nah, itu udah menjadi kayak apa namanya? eh trademark sendiri kalau mereka, jadi intinya wah ini yang ya mereka berlomba-lomba lah ya seperti itu. Walaupun saya aslinya saya nggak tahu strukturnya seperti apa, cuman saya tahu Tupperware ini sistemnya bagus. Dulu itu sudah banyak sekali orang-orang mencoba menggunakan hal ini ya, menggunakan direct selling, tenaga penjualan, direct marketing itu. Tapi wes kadung udah terlanjur kena image jelek apa namanya MLM, multi level marketing. Padahal multi level marketing kalau yang direct marketing kayak Tupperware ini sangat bagus efeknya karena apa? Sangat mengurangi biaya distribusi, sangat mengurangi biaya marketing. Kayak tadi yang saya tanyakan kan, pernah nggak lihat di televisi iklan Tupperware? Ada, tapi jarang, sangat jarang. Beda sama kayak iklan Pantene, beda sama kayak iklan sampo, sama kayak iklan makanan itu beda. Nah, kompensasi tenaga penjualannya pun juga berbeda karena kayak tadi ada misalkan beli di member atau di apa itu harganya berbeda. Nanti di akhir tahun ada bonus dan bla 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 kayak gitu. Itu juga kesemuanya ini menjadi satu paket lengkap personal communication, komunikasi personal, direct marketing. Ini bisa menjadi pandangan teman-teman kalau misalkan punya barang atau bekerja atau mempunyai inisiatif gitu ya, ini entrepreneur lah. Kalau misalkan barang Anda cocok untuk digunakan menggunakan tenaga penjualan, direct marketing ini akan menjadi sangat populer. Walaupun ini mungkin sudah lama, apa namanya, sudah agak jadul gitu ya. Lama banget, paling awal mungkin penjualannya kayak gini. Cuman ini untuk beberapa barang, karakteristik barang ini menjadi sangat powerful. Setelah langkah-langkah, kita coba masuk ke bahasan selanjutnya. Next. Mengelola. Kalau tadi kan kita mendesain. Nah, ini mengelolanya caranya gimana sih? Pertama, merekrut dan memilih tenaga penjualan. Ini juga sangat penting karena apa? Tadi kita ketemu dengan orang yang tepat itu juga akan menjadi hal positif untuk kita, keuntungan untuk kita. Makanya ada kalau di manajemen itu ada manajemen SDM, ada psikologi itu untuk mencocokkan. Rekrutmen itu juga sangat susah karena apa? Ketika kita merekrut banyak sekali orang yang wah, saya sudah yakin nih dengan orang ini dia akan loyal. Ternyata dia join di tempat kita 2 bulan dia udah keluar. Padahal kita sudah mengeluarkan biaya untuk rekrutmen, untuk apa itu sudah sangat susah. Nah, karena rekrutmen dan memilih tenaga penjualannya juga harus hati-hati, juga harus didesain dengan sangat baik. Karena apa? Menentukan juga nanti ke depannya itu bakal menjadi seperti apa. Ketika dia bagus, loyal, dan kita memberikan sesuatu yang membuat dia terikat dengan perusahaan kita, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk perusahaan kita. Nah, setelah kita merekrut dan memilih, yang kedua adalah dilatih. Dilatihnya untuk apa? Untuk berkomunikasi. Kayak tadi telemarketing itu ya ada, dia direkrut dengan cara bla 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 gitu, menggunakan outsourcing atau langsung gitu ya. Habis itu dikasih pelatihan. Kan kayak telemarketing, misalkan call center gitu ya, dikasih latihan bagaimana berbicara, bagaimana intonasi, bagaimana bernafas dengan perut, bagaimana gitulah banyak. Ya, itu pelatihannya. Kalau misalkan kita menjual direct yang langsung kayak misalkan rokok-rokok itu ya.
diajari maca, diajari ngomong, diajari merayu, wis bla bla bla. Itu pelatihan. Pengawasan. Nah, pengawasan ini juga perlu karena apa? Bisa jadi eh, rawan, mungkin ya ada kemungkinan untuk rawan penyelewengan atau penggelapan atau mungkin penipuan dan yang lain-lain adalah mungkin ini juga pengawasan ini tetap menjaga performa mereka, menjaga performa si tenaga penjualannya agar tidak turun. Tetap diawasi nggak hanya fraud saja, tetapi juga performa mereka agar mereka tetap semangat. Kalau misalkan kok mereka kok agak down, penjualannya apa? Nah, dari pengawasan ini kita sampaikan kepada untuk tahap selanjutnya yang keempat ini memotivasi tenaga penjualan. Nah, dari diawasi ini kan nanti muncul tuh ini ada masalah-masalah yang masalah-masalah dari tenaga penjualannya itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Lalu untuk memotivasi ini juga meningkatkan meningkatkan niat, meningkatkan tujuan mereka, motivasi mereka. Kayak misalkan kalau di Tupperware itu motivasinya itu salah satunya jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan kemana atau diumrohkan atau apa itu ya. Nah, kalau mungkin di Cina atau di mana gitu kan, atau dikenalkan ke pabrik Tupperware-nya dia, wah itu kan diajak jalan-jalan ke luar negeri, itu kan juga salah satu jari memotivasi si tenaga penjualannya itu untuk tetap progres. Nanti tiap bulan, tiap tahun kalau sampai ke penjualan sekian dapat bonus sekian, itu juga salah satu cara motivasi. Ya mungkin yang zaman dulu orang salah sampai image MLM itu jelek itu gara-gara ini loncat langsung ke apa-apa langsung dimotivasi akhirnya kayak tapi yang banyak yang salah dulu tuh apa yang kurang baik itu multi level marketing atau multi level ini itu hanya kayak kamu rekrut saya, nanti saya akan beri kamu hadiah passive income, tapi kamu harus rekrut yang lain. Jadi kayak cuma jadi kumpulan orang-orang yang mengumpulkan orang, nggak ada barang yang dijual. Dulu tuh kayak gitu, yang dijual itu kayak semu gitu. Nah, kalau mungkin barang-barang kayak Tupperware ini kan ya yang dijual udah jelas kayak gitu, berkualitas juga. Nah, yang terakhir mengevaluasi tenaga penjualan. Nah, ini emang tahap terakhir. Kalau misalkan tenaga penjualannya bagus, ya dikasih peringkat naik. Ya kayak contohnya Tupperware ini, dia itu ada kayak peningkatan jenjang jenjang level kepemimpinan. Misalkan nanti bonusnya juga berbeda, penghasilannya juga berbeda, aksesnya juga pasti berbeda. Nah, ini salah satu hasil dari evaluasi tenaga penjualan. Di 5 langkah ini adalah bagaimana kita mengelola tenaga penjualan langsung. Berbeda dengan kayak komunikasi, kalau kemarin komunikasi massa itu kan beda ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini pertemuan terakhir di harusnya ini kalau nggak salah ini materi terakhir. Cuma nanti di minggu depan ini kita ketemu dengan di Google Meet. Nanti di akhir akan saya sampaikan satu materi lagi tentang digital marketing. Karena menurut saya ini juga agak lumayan penting. Ya mungkin nanti bisa saya sampaikan melalui video atau bisa sampaikan melalui PowerPoint saja. Nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ya semoga bermanfaat, bisa diaplikasikan, bisa diambil hikmahnya, terus teman-teman juga bisa mengembangkan usahanya, mengembangkan potensi dirinya untuk ke depan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Jaga kesehatan, praktekkan protokol kesehatan setiap saat dimanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.